Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, saya hari ini kehadiran seorang tamu yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso dan sekaligus adalah Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, yang kita ingin ajak bincang-bincang tentang beberapa program yang luar biasa yang digagas oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Tentang apa program-programnya? Mari kita tanya langsung kepada beliau, Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Maksun alias Ustadz Maksun. Maksun saja. Maksun saja ya? Karena ustadznya itu Oh. gitu. Nama lengkapnya siapa sih Pak? Muhammad Maksun. Muhammad Maksun. Ya. Ya, asli Bondowoso. Kelahiran Jember. Oh, kalian Jember. Kok ceritanya bisa nyangking di Bondowoso ini? Karena kakek saya kebetulan ditugaskan di Bondowoso. Iya. Dan kebetulan saya dulu disuruh jadi tentara. Nah, jadi harus sekolah di SMA kan gitu. Ceritanya begitu. Dan kebetulan ada SMA yang favorit saat itu, SMA 2. Jadi saya disuruh ke Bondowoso. Jadilah. Jadi pernah digadang-gadang untuk harus bercita-cita menjadi seorang tentara. Iya, dulu. Itu perintah Bapak. Oh, Karena itu zaman Mas Maksun mengikuti. Iya, awalnya dia ya? pernah daftar tadi gagal. Oh. Dan kemudian dari perjalanan panjang beliau, kemudian kenapa bisa sampai di Bondowoso, atau ikut istri atau bagaimana ini ceritanya? Jadi lulus SMA, sempat pulang ke Jember, balik lagi ke Bondowoso, bantu-bantu ngajar, habis itu kuliah. Dan sambil ngajar ya. Iya, akhirnya iya. ketemu jodoh lah. Jodohnya di Bondowoso juga. Ya. Oh, gitu. Alhamdulillah. Dan Akhirnya sekarang sahabat Bawaslu, beliau adalah seorang ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso yang mempunyai gagasan luar biasa, dan bahkan ada program-program yang mungkin di tempat lain itu tidak ada. Ini kita tanya nih, Mas Maksun, terkait dengan program yang kemungkinan besar ini saya melihatnya itu di tempat lain itu nggak ada. Ya, program terkait dengan salah satu semacam implementasi dari program pengembangan pengawasan partisipatif. Oke, saya sebelum ini Pak Maksun coba jelaskan dulu apa program-programnya ini. Ya, jadi sebenarnya ada beberapa sih. Jadi ada program Bawaslu Mengajar, ada sosialisasi pengawasan partisipatif di lembaga pendidikan, ada program pendampingan pemilos, ada sekolah demokrasi juga, ada pondok demokrasi. Cuma yang sudah terlaksana itu ada itu tadi, Bawaslu Mengajar, sosialisasi pengawasan partisipatif, sama pendampingan pemilos, sama sekolah demokrasi. Sekolah itu, demokrasi, ya. Yang paling menonjol kalau kita lihat adalah pembinaan kepada lembaga-lembaga pendidikan, terutama SLTA ya, yang terkait dengan pembinaan pemilos itu tadi. Ya, pendampingan pemilos. Jadi pendampingan pemilos di sini kita ingin mengajak adik-adik pelajar itu memahami dan sekaligus praktek ya. Bagaimana miniatur pemilu itu kita terapkan di sekolah. Ya, jadi ambil contoh kecil saja. Misalkan penyelenggara pemilu itu kan kalau di pemilos sebelumnya itu hanya ada penyelenggara teknis saja, dalam hal ini fungsi KPU lah. Sementara fungsi pengawasan, fungsi Bawaslu-nya itu nggak ada. Jadi kita ingin membuka wacana dan membuka pemahaman anak-anak didik kita bahwa dalam pemilu itu kita pastikan pemilu itu berintegritas, pemilu itu bisa dipercaya. Kenapa kok bisa dipercaya? Karena ada yang ngawasi. Ada pengawasnya. Nah, itu titik poin pertama. Kita sebagai Bawaslu kita ingin menyampaikan ada pengawasan pemilu. Ya, yang kedua itu adalah
bagaimana pengawasan oleh petugas itu juga disupport, didukung oleh siswa atau pemilih. Dalam hal ini yang kita istilahkan sebagai pengawasan partisipatif. Jadi misalkan contoh ya, ada salah satu dampingan Bawaslu Bondowoso itu jumlah siswanya ada 1.400-an. Oh, ada ya? Ada, SMK Negeri 1 Bondowoso yang kemarin ini baru selesai melaksanakan pemilihan Majelis Perwakilan Kelas. Oh, Majelis Perwakilan Kelas itu kalau di lingkup negaranya apa ya? Oh, DPR-nya ya. Oh, iya. Jadi karena kelasnya itu ada 45 kan tidak mungkin diambilkan satu kelas satu kan begitu. Betul. Jadi mengambil inisiatif untuk ada pemilihan legislatifnya. Di bulan Desember kemarin sudah selesai melaksanakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Anggaplah eksekutifnya. Dan sudah ada pelantikan juga gitu. Jadi pendampingan pemilos ini prosesnya agak panjang. Jadi diawali dengan PKDP, pelatihan kepemiluan dasar untuk pelajar. Jadi kita kasih bekal pelatihan kepemiluan dasar. Yang diajarkan dalam pelatihan kepemiluan dasar bagi siswa itu apa saja? Pada prinsipnya pertama itu bagaimana kita membuka wacana dan pemahaman tentang pemilu yang sesungguhnya. Setelah itu kita ajak mereka untuk bagaimana menerapkan pemilu yang sesungguhnya itu dalam konteks sekolahan. Jadi istilahnya kita jadikan pemilos itu sebagai miniatur dari pemilu. Miniatur ya. Jadi ada proses tahapan-tahapan juga. Jadi diawali dengan satu penyusunan peraturan. Jadi ada peraturan pemilos sebagai acuan dari bagaimana melaksanakan pemilos. Yang kedua pembentukan penyelenggaranya, baik itu penyelenggara teknis maupun yang pengawasan. Jadi istilahnya ada yang mengistilahkan KPO, Komisi Pemilihan OSIS, sementara pengawasnya itu disebut dengan Badan Pengawas Pemilos. Ada juga yang nyebut Panwas Pemilos. Itu tergantung sekolah masing-masing. Jadi ada istilah KPO, ada BPP atau BP2. Bukan Bawaslos gitu ya. Ada yang mengistilahkan begitu. Tapi pada prinsipnya semua dikembalikan ke sekolah. Sekolah ya. Kreativitas dari siswa ya. Dan pakai komisioner juga. Jadi ada komisioner. Kalau di ini contoh ya, SMK 1 Bondowoso itu KPO-nya komisionernya ada 7. Sementara BP2-nya itu 3 orang. Di tempat lain di SMK Kelabang, SMK 1 Kelabang, di SMK PP Tegalampel, terus di MA Mambaul Ulum dan beberapa sekolah lain itu KPO-nya komisionernya 5. Terus komisioner pengawasnya ada 3. Melihat dari besaran jumlah peserta atau jumlah siswa mungkin ya kan ada tadi ada yang 7, ada 5, itu mungkin seperti itu. Lebih pada ini, mereka satu itu ya karena banyak siswa sehingga banyak yang bisa direkrut jadi penyelenggara. Yang kedua juga mereka melihat ini fungsi. Jadi selain fungsi-fungsi seperti yang di kita, itu kan ada fungsi kayak ini aja lah. SMK 1 itu contohnya ya. Ada divisi data pemilih, divisi pencalonan, divisi kampanye, divisi pemungutan dan penghitungan, ada divisi informasi, ada divisi IT juga. Jadi yang seperti itu semua kita serahkan ke sekolah. Cuma prinsipnya yang kita tekankan bahwa dalam struktur penyelenggara pemilu itu ada pimpinan, dalam hal ini komisioner yang membidangi sekian divisi itu, dan juga ada sekretariatan dikomandani oleh sekretaris, jadi sekretaris. Jadi terus nanti dibagi staf ini, staf divisi ini, staf ini. Seperti itu. Jadi semuanya bakal terlibat semua ya, dari siswinya itu, baik sebagai penyelenggara juga mungkin bagian-bagian kesekretariatan. Dan kan ada TPS juga. Jadi untuk jadi KPPS sekaligus PTPS itu diambilkan dari
luar struktur tadi. luar KPO dan luar BP2. Gitu. Wah, luar biasa ya. Ya, konsep yang dibangun oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso yang dikomandani oleh Mas Maksun sebagai ketua dan sebagai penggagas Pemilos ini sebenarnya luar biasa. Jadi benar-benar sebagai sebuah miniatur dari sebuah pemilu yang lebih besar lagi, dan tentunya kemungkinan besar kalau tidak salah tebak bahwa tentu keinginannya dengan adanya miniatur nanti seluruh siswa itu lebih awal memahami ya, hampir sama dengan pemilu yang sesungguhnya di negara kita ini ya. Iya, jadi kalau kita lihat Undang-Undang 7 2017 itu kan mensyaratkan umur minimal 17 kan untuk jadi penyelenggara teknis. Jadi KPPS atau PPS atau PPK ya. Minimal umur 17. Nah, kita belajar dari pemilu 2019 kemarin. Kita agak kesulitan mencari penyelenggara teknis di bawah, utamanya di desa, sehingga yang sebenarnya dibatasi sekian periode itu, bahkan yang terjadi ya, penyelenggaranya itu bahkan mulai zaman Orde Baru ya itu sudah orangnya. Iya betul. Artinya betul. Ini kan di satu sisi sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Iya, betul. Alasan utamanya karena faktor SDM, stok. Nah, betul sekali. Jadi kita ingin Bawaslu Bondowoso itu punya harapan bisa menyiapkan calon-calon penyelenggara teknis. Sedini mungkin. Gitu ya. Jadi paling tidak mereka punya gambaran, punya pemahaman, punya logika berpikir sebagai penyelenggara teknis. Iya. Ini juga berangkat juga sebenarnya alasan kami ini dari pemilu 2019 kemarin, ketika yang diharuskan pleno itu rekap di TPS itu selesai di hari itu, ternyata kan molor sampai hari berikutnya. Nah, dan banyak kesalahan dan lain sebagainya lah. Itu kalau kita pantau berdasar hasil pengawasan kami di Bondowoso itu, faktor SDM itu mempunyai sumbangan terbesar. Betul. Contoh misalkan KPPS jumlah 7, yang di BIMTEK sekitar 3 atau 4 orang. Tidak semuanya. Nah, kalau harapan kami ya, kalau ada anak-anak alumni SMA atau SMK yang itu pernah jadi penyelenggara pemilas, setidaknya logika berpikirnya itu nanti tinggal klik masuk gitu. Betul. Jadi walaupun mungkin di BIMTEK-nya itu hanya dalam tempo yang sangat singkat, karena mereka pernah mengalami ini dan pernah kita PKDP misalkan, pernah praktek juga, harapan kita itu tinggal klik masuk. Jadi tinggal penyesuaian saja. Luar biasa memang. Mas Maksun ini adalah tanpa sebagai seorang pengkader ya, dari dulu masih mahasiswa, sebagai seorang pengkader juga konsepnya luar biasa. Dan saya awalnya sebenarnya tidak begitu pemilos, buang-buang waktu gitu ya. Awalnya saya berpikiran itu, ternyata enggak juga ya. Adalah konsep yang luar biasa, memberikan pemahaman kepada pemilih pemula, bukan hanya sekedar untuk bisa memilih dan kemudian bagaimana tidak melakukan pelanggaran dalam pemilu dan pemilihan saja, tapi juga konsepnya luar biasa. Sejak dini menciptakan penyelenggara pemilu dan pemilihan yang luar biasa, sehingga bisa cepat bisa digunakan oleh negara ya, tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang itu saja kan gitu. Kebanyakan seperti itu, tidak regenerasi. Tapi konsepnya dari Mas Maksun ini luar biasa. Saya setuju. Dan kemudian bagaimana tanggapan dari Dewan Guru termasuk juga kepala sekolah di tempat-tempat sekolah tersebut? Ini masuk tahun ketiga sekarang, tahun 2022 ini. Jadi kita awali itu dari tahun 2020 ya. Dari tahun 2020 di tengah pandemi waktu itu. Jadi bahkan PKDP-nya juga online waktu itu. Nah, setelah kita dampingi beberapa sekolahan itu, bahkan kalau konsep awal itu kan pakai sistem klaster. Jadi karena kita nggak mungkin kan tenaga Bawaslu yang sedikit bisa menjangkau sekolah yang banyak. Akhirnya kita pakai klaster. Yang sudah berjalan klaster itu SMK negeri.
Jadi ada satu titik gitu ya dengan sekolah induk dengan beberapa penggabung. Nah, kita adakan selain PKDP juga kita kasih pembekalan teknis ya, semacam BIMTEK begitu. Lalu kita dampingi di sekolah induk. Jadi sekolah penggabung ini nanti tinggal melihat sambil mengkloning lah untuk dilaksanakan di sekolah masing-masing. Nah, dari tahun 2020 itu ternyata pada tahun 2021 mereka tanpa kita minta, mereka langsung menghubungi, Pak, minta tolong ini kami mau melakukan pemilos, mohon untuk didampingi kembali. Sampai diminta begitu ya, jadinya ya. Jadi luar biasa. kita oke saja. Artinya ini kan bagian dari proses sosialisasi yang bagi kami fundamental. Iya, sangat-sangat prinsip. Jadi dan efektif, efisien. Jadi karena ini simbiosis mutualis lah. Artinya kami punya skill tentang kepemiluan, mereka punya siswa untuk dibina. Jadi sumber daya apa yang bisa diberikan sekolah diberikan, sumber daya apa yang bisa diberikan oleh Bawaslu kita sampaikan. Jadi ada simbiosis mutualis lah. Jadi hubungan yang saling menguntungkan. Betul antara sekali. Bawaslu dan KPU. Apalagi ya mohon maaf di tengah pandemi ini kan semua disunatin. Betul. Harus benar-benar berpikir bagaimana giat kita itu berjalan dan bahkan bermanfaat bagi sesama, bagi semua masyarakat. Salah satunya Pemilos ini. Nampaknya Pemilos ini adalah merupakan program yang kalau menurut saya sih unggulan dari Bawaslu Kabupaten Bondowoso, dan ternyata tanggapan dari pihak sekolah luar biasa, bahkan ada yang sampai minta, dan tentu ini perlu kita acungi jempol dan semoga ini menjadi sebuah inspirasi bagi teman-teman yang lain. Walaupun sebenarnya teman-teman yang lain, Bawaslu, kabupaten kota yang lain di seluruh Indonesia Raya mempunyai program-program yang luar biasa semua untuk meningkatkan pengembangan pengawasan partisipatif ya. Saya lihat di YouTube, di media-media itu teman-teman Bawaslu kabupaten kota Indonesia Raya itu wow, luar biasa semua. Tentu tujuannya akhirnya adalah memberikan bagaimana pemilih menjadi lebih cerdas pada pemilu serentak 2024 termasuk juga pemilihannya, sehingga menekan pelanggaran-pelanggaran, dugaan-dugaan pelanggaran yang ada nanti, sehingga mengakibatkan pada pemilu yang luber dan jurdil, penyelenggara yang berintegritas gitu Mas Maksun ya. Mas Maksun, selain tadi program unggulan yaitu program pendampingan pemilos, perlu disebutkan lagi yang lain mungkin seperti apa tadi? Saya lupa tadi. Program Bawaslu Bondowoso ya, selain pendampingan pemilos itu ada Bawaslu mengajar. Iya. Jadi yang bedanya dengan pendampingan pemilos, kalau pendampingan pemilos itu kan target sasaran utama kan titik tumpunya itu dari pengurus OSIS dan siapa saja yang menjadi penyelenggara pemilos. Walaupun target besarnya adalah seluruh siswa. Sementara Bawaslu mengajar ini kita konsep ini masuk ke kelas dengan mapel tertentu pada tema tertentu. Jadi misalkan PPKN ya. Kalau bahasa Arab kan nggak mungkin masuk. Kan? Atau pelajaran matematik nggak masuk. Jadi kalau misalkan PPKN atau sejarah yang ada hubungannya dengan demokrasi kepemiluan, pemerintahan, itu kita masuk. Jadi sekolah yang sudah MOU dengan kita bahkan yang belum ya bisa mengundang kita untuk ngisi di jam-jam itu dengan materi yang ada ya, yang ada. Cuma istilahnya begini, biasanya Mas Qorib gurunya ganti saya. Betul. Mempunyai kesan tersendiri. Betul. Itu sekaligus nanti kita menyampaikan apa dan bagaimana Bawaslu, apa dan bagaimana pemilih pemula tentang peran-perannya juga masuk. Jadi materi itu sebagai pengantar untuk memasukkan hal-hal yang bersifat partisipatoris lah. Iya luar biasa. Ya, Pak. Seperti paham. Jadi artinya materi yang seperti sejarah kan kita awali sehingga menjadi masuk ya ke situ, jadi satu kesatuan.
yang utuh, kemudian akhirnya sampai juga kepada program kita tentang bagaimana demokrasi yang luar biasa, yang yang berkedaulatan kepada rakyat kan gitu ya. Iya. Waduh, luar biasa. Oke, selain dari tadi Bawaslu mengajar, selain pemilu, ada sekolah demokrasi ya. Sekolah demokrasi. Nah, sekolah demokrasi ini kita peruntukkan kepada OKP ya. Jadi Bawaslu Kabupaten Bondowoso itu kan ini pernah menyelenggarakan SKPP. Iya. Baik yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso maupun yang diselenggarakan oleh Bawaslu dan RI. nasional ya. Yang mana ada yang online, ada yang offline kan. Betul. Nah, salah satu usaha kami Bawaslu Bondowoso untuk terus membina mereka, ya istilahnya itu menyambungkan dengan melakukan MOU. Kenapa kok MOU-nya ke OKP? Karena sebagian besar dari alumni SKPP itu setelah kita cek datanya, itu adalah anggota-anggota OKP. OKP ya. Organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan yang lain itu. Iya. Jadi selain nantinya kita ngopeni, istilahnya ngopeni ya, ngopeni alumni, sekaligus juga bawa teman-temannya alumni ini. Iya. Nah, jadi sekali dayung 2-3 pulau terlalu lah. Harapannya begitu. Misalkan contoh, ada alumni jadi ketua OKP, atau ada alumni jadi sekretaris OKP. Nah, kita MOU, kita menyepakati sekian kegiatan, salah satunya itu adalah sekolah demokrasi. Nah, komunikasinya enak, untuk menuju ke MOU enak, dan ketika kita mau mengadakan kegiatan, komunikasi kan juga enak. Sudah nyambung. Sudah nyambung. Jadi yang sudah kita lakukan sekolah demokrasinya kemarin di tahun 2021 ya, itu dengan IPNU dan IPPNU. Jadi peserta yang kita harapkan itu 40, ternyata yang hadir waktu itu 60. Melonjak. Jadi karena organisasi itu kadang kan namanya juga organisasi kepemudaan ya. Jadi kadang nggak diundang pun, ketika mereka mendengar bahwa ada kegiatan ini, mereka datang. Jadi di luar ekspektasi kita. Jadi justru bahkan lebih meningkat karena memang anggotanya yang memang banyak kan. Luar biasa. Jadi misalkan contoh satu PAC diundang 2 orang, ternyata ada yang datang 4 orang. Contoh begitu. Nggak bisa menolak. Karena yang bagian dari OKP itu. Jadi istilahnya kalau candeng benda besar ya, mak sarean bulat dan begitu. Betul, maknya nyaman. Jam-jam nyaman. Kan istilahnya begitu. Jadi di sisi lain ini sedikit di luar sekolah demokrasi ya. Jadi ada kesepakatan kita itu mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif. Kalau yang ini sifatnya numpang. Numpang pada kegiatan yang dilakukan oleh OKP itu. Contoh misalkan ada kegiatan Kopri misalkan. Itu mereka punya kegiatan diskusi rutin. Setiap minggu atau setiap bulan. Di sana yang ada 1 bulan sekali kita diundang. Sebagai pemateri. Betul. Nah, sebagai pemateri paling enggak kita juga menyampaikan ketika menyampaikan kurikulum vitae, perkenalan, minimal kita kan ngomong Bawaslu. Nah, visi-misi kita kan. Kita ngomong posisi di Bawaslu apa, terus Bawaslu itu bagaimana tugas dan fungsinya apa. Akhirnya panjang kali lebar. Jadi panjang. Perkenalan yang harusnya 5 menit bisa jadi 20 menit. Jadi cuma pada prinsipnya kita terus mempromosikan apa dan bagaimana Bawaslu. Betul. Terus prinsip-prinsip pengawasan partisipatif. Betul sekali. Jadi karena pemilu kita tidak akan berjalan dengan baik tanpa partisipasi dalam
dalam berbagai sisi lah. Ya, luar biasa. Saya setuju sekali, pemilu tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dalam segala sisi. Oleh karena itu kita Bawaslu se-Indonesia Raya punya program-program yang berbeda-beda, punya keunggulan seperti dari Bondowoso ini punya keunggulan pemilos dan juga ditambah dengan Bawaslu Mengajar, kemudian Sekolah Demokrasi, termasuk juga Bawaslu Kabupaten Probolinggo juga sahabat Bawaslu punya banyak program, di antaranya juga ada Sekolah Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan yang sebenarnya pangsanya adalah para mahasiswa di seluruh Kabupaten Probolinggo. Ada juga sekolah pengawasan, ada juga tindak lanjut daripada SKPP yang kita lakukan. Dan juga alhamdulillah juga kita bisa melakukan, salah satunya adalah motivasi kepada siswa. Jadi itu adalah tunggangannya, artinya motivasi bagaimana siswa itu semangat belajar, kemudian dengan pendekatan-pendekatan yang lain, dan akhirnya di dalamnya kita susupi tentang penjelasan pengawasan partisipatif, itu salah satunya. Luar biasa. Dan sahabat Bawaslu, termasuk juga kita seperti yang disampaikan oleh Mas Maksun tadi, bahwa ketika ada sosialisasi kepada OKP ya, kepemudaan, organisasi kepemudaan, yang pesertanya itu awalnya itu 5 menjadi 10 menjadi 20 menjadi 60. Begitu juga waktu kita tadi saya minta Mas Maksun 15 menit ya. 15 ternyata menit. Mungkin melewati ini ya, melewati dari 15 menit, tapi tidak masalah sahabat Bawaslu. Untuk sahabat Bawaslu dan untuk semua, bahwa Bawaslu se-Indonesia Raya itu semua melakukan kerja untuk meningkatkan pengembangan pengawasan partisipatif senyampang. Belum ada tahapan pemilu ini kita harus lakukan untuk apa? Untuk bagaimana pemilu serentak dan pemilihan serentak di 2024 ini berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi azasnya, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan menjadi penyelenggara yang berintegritas. Sahabat Bawaslu, kami harus mengakhiri, dan Mas Maksun, seperti biasa kami punya rukun wajib, yaitu narasumber harus menyampaikan closing statement, entah itu motivasi atau apa kepada sahabat Bawaslu. Kami persilakan Mas Maksun. Baik, jadi ini moto hidup aja ya. Siap. Jadi ini saya dapat dari catatan kecil ibu saya. Ibu saya kebetulan pernah jadi pejuang bagi keluarga kami. Ibu saya lama di Arab Saudi sebagai TKW untuk bagaimana kami bisa sekolah. Jadi tulisan kecil di buku hariannya itu begini: lakukan sesuatu semampunya dan sebaik-baiknya. Jadi pada prinsipnya dimanapun kita, bagaimanapun kita, mari kita lakukan sesuatu yang terbaik. Ketika kita di Bawaslu, mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, sekecil apapun, yang pasti harus sebaik-baiknya. Pun demikian, prinsip-prinsip pengawasan partisipatif itu bisa kita sambungkan dengan prinsip yang saya ambil dari tulisan ibu saya itu. Jadi sekecil apapun peran pemilih dalam pemilu, lakukanlah, karena itu ibarat satu butir pasir yang ikut membangun satu gedung yang sangat megah. Jadi butiran-butiran pasir yang kecil-kecil, butiran-butiran partisipasi yang kecil tadi itu akan bisa mengokohkan dan menguatkan bangunan pemilu di Indonesia ketika itu saling bersinergi. Ini tuh. Luar biasa, sahabat Bawaslu, lakukanlah walaupun itu kecil semampunya, tetapi dengan sebaik-baiknya. Intinya apapun dan dimanapun Anda sahabat Bawaslu, apabila ini Anda ingin berhasil, termasuk juga bagaimana menjadikan pemilu yang berintegritas, pelaksanaan yang luar biasa, maka lakukanlah semampunya tetapi dengan sebaik-baiknya, seperti yang dianalogikan oleh Mas Maksun yang diambil dari catatan kecil dari sang ibu. Terima kasih, itu adalah perbincangan kita bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Muhammad Maksun, bersama saya Cak Korip dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.